Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan. Saya Mayanda Mega Santoni. Pada pertemuan ke-10 hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik reasoning atau teknik penalaran. Outline yang akan kita bahas, yang pertama yaitu kita akan review pertemuan minggu lalu, yaitu latihan yang saya berikan minggu lalu. Kemudian kita akan bahas terkait dengan bagaimana melakukan inferensi dengan menggunakan proportional logic. Begitu juga nanti kita akan lanjutkan dengan menggunakan resolution, dan terakhir nanti membahas terkait dengan bagaimana forward dan backward chaining. Nah, ini adalah pertemuan minggu lalu, kita membahas terkait dengan bagaimana kita membuktikan bahwa sebuah knowledge base intel terhadap alpha, ya. Diingat lagi definisi entailment itu adalah bagaimana kita membuktikan sebuah fakta atau menyimpulkan sebuah fakta berdasarkan kumpulan fakta yang telah ada. Nah, misalkan ini adalah knowledge base-nya, kemudian ini adalah alpha sama dengan S, ini adalah fakta yang ingin kita simpulkan, maka kita harus cek apakah knowledge base intel terhadap alpha. Dengan cara teman-teman bisa menggunakan tabel kebenaran seperti ini, ya. Jadi di sini literalnya ada PQRS, maka kita buat di sini PQRS, ini adalah kombinasi true false-nya. Kemudian kita cek bagaimana dengan nilai knowledge base, ya. Nilai akhir knowledge base ada di sini, di kolom yang ini yang berwarna biru, ya. Kemudian kita bandingkan kolom yang ada pada knowledge base, ya, hasil tabel kebenarannya, kita bandingkan dengan nilai alfanya. Nah, sebuah knowledge base intel terhadap alpha jika dan hanya jika di dalam knowledge base, ya, lihat pada tabel knowledge base itu bernilai benar, ya, yang bernilai benar, maka alfanya pun bernilai benar. Nah, pada di sini kita lihat dalam tabel dalam kolom yang berwarna biru ini, yang bernilai true hanya pada baris pertama, ya. Pada baris pertama, kemudian kita cek pada baris pertama pada kolom alpha ternyata juga true. Maka ini menandakan bahwa knowledge base intel terhadap alpha. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan inferensi dengan menggunakan proportional logic. Ya, terdapat 7 aturan inferensi yang bisa teman-teman gunakan pada proportional logic. Yang pertama adalah modus ponens. Ya, modus ponens ini dapat teman-teman baca dengan cara jika terdapat kalimat alfa maka beta, ya, ingat, jika terdapat kalimat alfa maka beta dan ada kalimat lain yaitu alfa, maka teman-teman dapat menurunkan sebuah kalimat baru yaitu beta. Oke, ini adalah aturan modus ponens. Kemudian aturan yang kedua adalah aturan N elimination, ya. Aturan N elimination ini atau aturan penghilangan operasi dan, ya, operator dan, ini dapat kita baca sebagai berikut. Jadi ini jika kalimat alfa 1 dan alfa 2 dan sampai dengan seterusnya dan alfa n, maka teman-teman dapat menurunkan sebuah kalimat baru yaitu alfa i, ya. Alfa i yang menyatakan salah satu dari kalimat alfa 1, alfa 2 atau sampai dengan alfa n yang berdiri sendiri tanpa penghubung dan, ya. Jadi ini N elimination. Artinya kalau dia ada kalimat yaitu alfa 1 dan alfa 2 dan seterusnya dan alfa n, maka kalimat baru yang bisa kita turunkan adalah ambil salah satu kalimat yang ada pada kalimat sebelumnya. Kemudian ada N introduction. Ini adalah pemunculan kata dan, ya, merupakan kebalikan dari N elimination. Kalau N elimination kita menghilangkan operator dan, sedangkan kalau N introduction justru kita menambahkan atau memunculkan operator dan. Jadi ini dibacanya adalah jika N kalimat alfa 1, alfa 2, alfa n adalah benar semua, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yang menggabungkan N kalimat tadi, ya. Jadi alfa 1 dan alfa 2 sampai dengan alfa n. Kemudian ada aturan OR introduction. Ini menyatakan jika kalimat alfa 1 benar, maka dapat dibuat kalimat baru yaitu alfa 1 atau alfa 2 atau alfa sampai dengan alfa n. Ya. Kemudian ada double negation elimination, ya, ini
aturan untuk menghilangkan negasi, ya. Jadi untuk menghilangkan negasi kita lakukan negasi kembali sehingga negasinya hilang. Kemudian ada unit resolution. Unit resolution itu adalah jika alfa atau beta, ya. Jadi jika ada kalimat alfa atau beta dan terdapat kalimat juga negasi beta, maka kalimat baru yang dapat teman-teman turunkan yaitu alfa. Ya, jadi ini beta negasi beta. Jadi ada yang komplement, berbeda. Kemudian untuk aturan resolution itu adalah jika ada kalimat alfa atau beta, kemudian ada kalimat baru adalah negasi beta atau gamma, maka kalimat baru yang dapat diturunkan adalah alfa atau gamma. Ya, ini disebabkan karena ada operasi beta dan negasi beta, sehingga ini maknanya false, sehingga dapat adalah alfa atau gamma. Oke. Ini ekivalen, jadi yang di atas ini ekivalen dengan yang di bawah, ya, diubah yang tadinya atau menjadi jika maka. Nah, selanjutnya logical equivalent, ya, juga kita dapat gunakan untuk melakukan inferensi rule, ya. Dengan membuktikan knowledge base intel terhadap alpha, maka kita bisa mencari serangkaian inference rule yang hasil akhirnya adalah alpha. Ya, jadi bisa kita turunkan. Jadi misalkan kita menurunkan sebuah kalimat dengan menggunakan aturan baru ini, aturan logical equivalent. Oke, membuktikannya nanti dibuktikan diturunkan knowledge base-nya sampai nanti menemukan rule yaitu alpha. Oke, contohnya seperti ini, ya, masih ingat dengan rumpus Word pertemuan minggu lalu. Jadi misalkan di dalam knowledge base terdapat 5 rule. Jadi rule 1 dan rule 2, rule 3 dan rule 4, ya. Kemudian teman-teman diminta untuk membuktikan apakah negasi P1,2 itu benar, ya. Negasi P1,2 itu benar. Ini maknanya kemarin adalah bahwa tidak ada fit di posisi 1,2. Oke. Ini rule 1 sampai dengan rule 5. Nah, untuk membuktikan ini kita bisa menggunakan inference pada proportional logic, ya. Kita bisa menggunakan logical equivalent. Nah, jadi R1 sampai R5, maka kemudian saya bisa menurunkan sebuah rule baru yaitu rule 6, diperoleh dengan cara melakukan biconditional elimination pada R2. Ya, ini R2, saya lakukan biconditional elimination. Di sini kita lihat biconditional elimination. Jadi rule 6 dapat diturunkan. Kemudian rule 7 juga dapat diturunkan dengan cara melakukan n elimination pada rule 6, ya. Ini rule 6 kita bisa mengambil n elimination. Tadi n elimination kan mengambil salah satu operasi dan-nya, ya, mengambil salah satu literal dan. Nah, kemudian ini rule 8. Rule 8 dapat kita ambil, kita turunkan dengan cara melakukan kontrapositif dari rule 7. Ya. Kontrapositif rule 7 bisa lihat di sini. Ini contraposition. Kemudian rule 9. Nah, ini dilakukan modus ponen pada rule 6 dan rule 4. Rule 6 dan rule 4. Kemudian rule 10 dapat diturunkan dari double negation dari rule 9. Nah, pada saat kita ketemu rule 10, nah ternyata di sini dapat kalimat baru, ya, yaitu negasi P1,2 dan negasi P2,1. Maka berdasarkan rule 10 ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa di posisi 1,2 dan di 2,1 tidak terdapat pit atau lubang. Sehingga ini bisa dibuktikan. Jadi buktikan negasi P1,2 ini jadi terbukti. Jadi itu tadi membahas terkait dengan bagaimana melakukan inferensi dengan menggunakan logical proportional logic, ya. Bisa menggunakan tabel kebenaran, ya. Bisa menggunakan logical equivalent, bisa menggunakan aturan inferensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan inference dengan menggunakan resolution, ya. Jadi teman-teman bisa, ini salah satu teknik lagi melakukan teknik penarikan kesimpulan, yaitu dengan menggunakan resolution. Nah, resolution ini bisa dikerjakan dengan cara setiap kalimat teman-teman ubah dalam bentuk konjunktif normal form, ya. Jadi setiap kalimat harus teman-teman ubah menjadi konjunktif normal form. Nah, ini maknanya adalah
bentuk normal literal atau bentuk normal dari sebuah kalimat yang menggunakan penghubung conjunction dan dari literal disjunction. Ya. Jadi ini maknanya sebenarnya adalah kumpulan kalimat atau ya. Jadi kalau saya sederhanakan, konjunktif normal form itu adalah kumpulan kalimat atau ya yang dihubungkan dengan operasi dan dengan menggunakan operator dan ya dengan menggunakan conjunction. Oke. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah salah satu contoh bentuk CNF. Jadi A atau negasi B ini adalah satu kalimat ya, yang mana dia adalah literal disjunction atau kalimat atau. Kemudian nih B atau negasi C atau D ini juga literal disjunction dihubungkan dengan conjunction. Ya, ini adalah bentuk dari CNF. Nah, resolution inference rule untuk CNF dapat kita lakukan dengan melakukan seperti ini ya, seperti di aturan proportional logic ya, di unit resolution. Jadi kalau ada alfa atau beta, kemudian ada kalimat negasi beta, maka dapat kita turunkan adalah alfa. Nah, maka pada resolution inference rule, jadi ini maknanya jika ada kalimat L1 atau L2 sampai dengan atau LK, kemudian ada kalimat baru adalah M1 atau M2 sampai dengan MN gitu ya, maka kita dapat menurunkan ini adalah kalimat barunya. Ya. Nah, ingat di sini LI dan MJ itu adalah complementary literal ya, yang berbalikan. Jadi ada yang P, kemudian ada negasi P. Contohnya ini. Nah, ini. Jadi kalau P13 atau P22, kemudian ada kalimat baru adalah negasi P22, maka kalimat yang dapat kita turunkan adalah P1,3. Artinya ada fit di lubang 1,3. Nah, jadi bagaimana teknik pembuktian dengan resolution? Yang pertama adalah untuk membuktikan apakah knowledge base intel terhadap alpha, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah terjemahkan knowledge base dan alpha ke dalam CNF. Ya, conjunction normal form tadi. Kemudian lakukan proof by contradiction dengan cara membuktikan bahwa knowledge base dan negasi alpha ya, knowledge base diubah ke dalam bentuk CNF, alpha juga diubah ke dalam bentuk CNF. Lakukan buktikan knowledge base dan negasi alpha adalah unsatisfiable. Oke, unsatisfiable maknanya adalah tidak ada kalimat baru yang bisa diturunkan. Ya. Maka selanjutnya nanti dengan menggunakan complementary literal, maka tambahkan kalimat baru. Jadi di dalam rule inference resolution inference rule, nanti dengan menggunakan complementary literal, tambahkan kalimat baru. Jadi kita turunkan kalimat baru, kemudian lakukan terus-menerus sampai nanti tidak ada kalimat baru yang akan bisa ditambahkan. Ya. Kemudian dua kalimat akan menghasilkan resolve kelas kosong. Artinya dua kalimat ini tidak akan bisa diturunkan kalimat baru. Ya. Maka jika ini terjadi, artinya tidak ada kalimat baru yang bisa diturunkan, maka itu menyatakan bahwa knowledge base intel terhadap alpha. Oke, kita berikan contoh. Misalkan teman-teman punya knowledge base seperti ini, ya. Knowledge base-nya adalah seperti ini. Kemudian alfanya juga adalah seperti ini. Maka tahapan melakukan resolution, inference resolution pertama adalah terjemahkan knowledge base dan alpha ke dalam CNF terlebih dahulu. Yang kedua nanti lakukan pembuktian dengan menggunakan contradiction, ya, dengan membuktikan knowledge base dan negasi alpha adalah unsatisfiable. Ya, jadi pertama tadi terjemahkan knowledge base dan alpha ke dalam CNF ini, ya. Jadi knowledge base ini teman-teman ubah ke dalam bentuk CNF, ya. Ini tadi menggunakan biconditional yang di sini tadi menggunakan biconditional elimination ya, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Oke, jadi yang tadi jika dan hanya jika menjadi jika maka, kemudian ini juga ya, kemudian ini dilakukan operasi mengubah implikasi menjadi operasi atau itu tadi menggunakan aturan namanya aturan ini implication elimination ya. Kemudian begitu seterusnya sampai teman-teman menemukan tadi dalam bentuk CNF ya. Jadi bentuk CNF tadi adalah bentuk di mana literal atau yang dihubungkan dengan operasi dan ya. Jadi ini literal atau, ini juga literal atau, ini literal atau yang dihubungkan dengan operasi dan. Oke.
Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pengubahan bentuk ke knowledge base dan alpha ke dalam bentuk CNF, maka tahapan selanjutnya kita lakukan pembuktian dengan menggunakan kontradiksi, ya. Jadi alfanya kita lakukan negasi terlebih dahulu. Jadi tadi alfa adalah negasi P1,2, maka negasi alfa menjadi P1,2. Nah, dengan menggunakan resolution, nah ini tadi kan tahapan resolution itu dengan menggunakan complementary literal, artinya adalah cari yang berlawanan, ya. Complementary literal kan tadi definisinya adalah sebuah literal yang memiliki tanda berbeda. Jadi misalkan P dan negasi P. Nah, jadi yang dilakukan adalah dengan menggunakan complementary literal, maka tambahkan kalimat baru sehingga dapat kita turunkan kalimat baru. Begitu seterusnya sampai tidak ada kalimat baru yang bisa diturunkan. Oke. Nah, lihat di sini, ini adalah literal yang ada pada knowledge base. Jadi ini adalah knowledge base. 4 literal ini adalah knowledge base. Dan yang P1,2 ini adalah negasi alpha. Oke. Maka dengan menurunkan kalimat-kalimat baru, jadi misalkan contohnya di sini, negasi P21 atau B11, kemudian kita turunkan menggunakan aturan yang ini dengan menggunakan literal yang ini, negasi B11 atau P1,2 atau P21, maka lihat di sini, maka kalimat baru yang dapat kita turunkan adalah negasi B11 atau P12 atau B11. Maka di sini menghilangkan yang P21 dan P21, ya. Di sini negasi P21, di sini P21, sehingga kita dapat menurunkan kalimat baru. Ini pun sebenarnya bisa disederhanakan lagi. Negasi B11 atau P12 atau B11 menjadi P12, ya. Maka semuanya dikombinasikan, ya, diturunkan kalimat baru dari sini. Oke. Kemudian, nah kita lihat di sini. Pada saat menurunkan kalimat baru di sini, ini kita menurunkan dari kalimat negasi P1,2 atau B11, kemudian kalimat negasi B11. Sehingga kalimat baru yang dapat kita turunkan adalah negasi P12. Dan dari negasi P12 ini kita turunkan dengan menggunakan alfa, ya. Kita turunkan dengan menggunakan negasi alfa, maka yang diperoleh apa? Ya ini tadi, himpunan kosong. Artinya tidak ada yang bisa diturunkan. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, knowledge base-nya kita turunkan dengan alfa dan ternyata negasi alfa dan ternyata tidak ada yang bisa diturunkan, maka dia dikatakan unsatisfiable, ya. Jadi di sini tidak ada kalimat baru yang akan ditambahkan, 2 kalimat menghasilkan resolve atau kelas kosong, sehingga pernyataan tersebut bisa kita katakan bahwa knowledge base intel terhadap alpha. Oke, itu terkait dengan resolution. Kita akan bahas terkait dengan Horn form, ya. Horn form itu adalah bentuk dari dimana paling banyak di dalam form tersebut atau di dalam kalimat tersebut hanya memiliki satu literal positif, ya. Apa contohnya ini? Negasi P atau negasi Q atau V. Maka ini dikatakan adalah Horn form. Karena apa? Hanya satu literal positif, itu apa? V. Oke. Ini pun juga negasi P atau negasi W juga Horn form atau Horn clause, ya. Karena paling banyak satu. Berarti kalau tidak ada ya nggak masalah. Berarti juga termasuk ke dalam Horn form. Oke. Nah, Horn form dapat ditulis dalam bentuk implikasi, ya. Kemudian proportional simbol, proportional simbol atau literal itu menyatakan fakta, ya. Conjunction, nah contohnya ini, jadi negasi P atau negasi Q atau V ini akan berubah menjadi P dan Q maka V, ya. Ingat lagi ke aturan logical equivalent pada slide sebelumnya. Nah, dengan menggunakan bonus ponen pada Horn form, maka kita dapat menurunkan seperti ini. Jadi alpha 1 sampai dengan alpha n. Jika ada kalimat alpha 1 sampai dengan alpha n, kemudian di sini ada kalimat alpha 1 sampai dengan alpha n maka beta, maka kalimat yang bisa diturunkan adalah beta. Nah, bentuk Horn form ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan algoritma forward chaining dan backward chaining, ya.
Oke, pertama kita akan bahas apa itu forward chaining. Forward chaining itu adalah metode inferensi yang sifatnya bottom up, ya, dari bawah ke atas, yang memulai dari sekumpulan fakta dengan menguji hipotesis-hipotesis yang sesuai dengan fakta tersebut, sehingga nanti diperoleh kesimpulan. Jadi forward chaining itu kita mulainya dari fakta, ya, dari fakta kita hingga tarik kesimpulan sampai dengan mendapat kesimpulannya, ya, menguji hipotesis sampai dengan nanti dapat kesimpulan. Nah, ide dasarnya adalah aplikasikan rule yang premisnya diketahui benar dalam knowledge base, kemudian tambahkan conclusion-nya ke dalam knowledge base, ulangi terus-menerus sampai dengan nanti key terbukti, ya, atau fakta key terbukti. Sebagai contoh seperti ini, jika teman-teman punya 5 aturan, rule 1 sampai dengan rule 5, di sini contohnya rule 1 adalah jika P maka Q. Ingat, horn clause itu forward chaining dapat digunakan dengan cara teman-teman harus mengubah dia dalam bentuk horn form, ya. Horn form kemudian diubah ke dalam bentuk implikasi, ya. Jadi ubah dulu dalam bentuk horn form, kemudian ubah dia bentuk implikasi. Nah, sehingga ini sudah dalam bentuk horn form, ya. P maka Q, L dan M maka P, B dan L maka M, A dan P maka L, A dan B maka L. Oke, ini adalah aturannya, ada 5 rule. Kemudian diketahui fakta awal bahwa A dan B itu benar. Nah, teman-teman ditanya, dengan menggunakan metode inferensi forward chaining, buktikan apakah Q benar. Ya, jadi kalau faktanya adalah A dan B benar, pertanyaannya apakah Q benar. Ya, nah ini kita bisa buktikan dengan menggunakan forward chaining. Jadi forward chaining kita mulai dari fakta. Maka tadi fakta yang kita ketahui adalah fakta A dan fakta B. Nah, kita lihat rule yang mengandung premis atau mengandung literal A dan B itu adalah rule 5. Ya. Tadi rule 5 adalah A dan B maka L. Maka kita bisa buat seperti ini, ada pohonnya, pohon inferensinya. Maka A dan B, ya, jadi A dan B maka L. Ini diperoleh dari rule 5. Oke, maka kalimat baru yang dapat kita simpulkan adalah hipotesis kita adalah L. Jadi kita ingin membuktikan apakah Q benar, gitu kan ya? Oke, maka selanjutnya kita cari lagi. Selanjutnya cari rule yang memiliki premis klausa A, B, dan L. Ya, A, B, atau L. Maka yang terpilih adalah rule 3 yang memiliki premis B dan L. Oke, maka rule 3 itu adalah L dan B maka M. Ya. Jadi tadi sini rule 3 B dan L maka M. Nah, kemudian masih belum ketemu Q kan ya? Maka kita turunkan lagi dari rule yang ada. Oke, selanjutnya pilih rule 2 yang memiliki premis L dan M, ya. L dan M maka P. Oke. Masih belum kita temukan adanya Q. Oke, selanjutnya kita pilih rule 1 yang memiliki premis P. Rule 1 tadi kita lihat, rule 1 itu tadi adalah jika P maka jika P maka Q. Nah, ternyata pada saat yang ini proses selesai karena apa? Terlihat bahwa dari fakta A dan B maka terbukti bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah Q benar, ya. Bahwa Q adalah benar. Jadi kan tadi faktanya A dan B benar, maka Q benar dengan membenarkan kesimpulan dengan menggunakan forward chaining. Kemudian backward chaining itu adalah kebalikannya forward chaining. Kalau forward chaining diambil kita membuktikannya dari fakta ke kesimpulan, ya, kesimpulannya ke hipotesis. Sedangkan kalau backward chaining kebalikannya, dia sifatnya top down, ya, yang dimulai dari kesimpulan atau dari hipotesis menuju fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Ide dasarnya adalah untuk membutuhkan query key, maka kita perlu periksa jika key sudah diketahui atau secara rekursif, buktikan semua premise rule yang conclusion-nya adalah key. Nah, jadi kalau tadi kasus yang tadi kita membahasnya, buktikan fakta bahwa fakta awalnya adalah A dan B benar, ya, sama seperti soal sebelumnya, tapi kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan backward chaining. Maka teman-teman memulainya bukan dari fakta A dan B, tapi kita memulainya dari Q. Ya. Nah, rule yang memiliki kesimpulan Q adalah rule 1. Ya, sehingga kita dapat turunkan
Kalau kesimpulannya Q, maka dari rule 1 maka kita dapat kalimat barunya adalah P. Kemudian kesimpulan yang memiliki rule yang memiliki kesimpulan P adalah rule 2. Ya. Rule 2. Karena tadi rule 2 itu adalah jika L dan M maka P. Maka kesimpulannya P. Maka faktanya adalah L dan M. Nah, selanjutnya rule yang memiliki kesimpulan L adalah rule 5. Ya. Rule 5 dan premis pada rule 5, rule tersebut sesuai dengan fakta yang ada, yaitu A dan B. Oleh karena itu, Q terbukti benar. Nah, jadi ini menggunakan backward chaining. Jadi dengan kasus yang sama, kita bisa menggunakan forward chaining, kita bisa menggunakan backward chaining. Tergantung kebutuhannya teman-teman. Ingin membuktikannya dari mana? Ingin membuktikan dari fakta ke kesimpulan, atau ingin membuktikan dari kesimpulan menuju fakta. Ya, sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan melalui forum pada elearning40.unpj.ac.id atau pada WA group yang sudah disediakan. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.